Jepang itu sangat unik nih kawan-kawan Visto. Karena apa? Pertama, kawan Visto itu tidak akan mendengar yang namanya polusi suara Kak Klau. Bener-bener hening banget, orangnya semua sibuk masing-masing, gak ada kayak ngurusin orang lain ya. Dan itu bener-bener yang namanya klakson, yang namanya suara-suara di jalan, itu gak akan kedengeran Kak. Jepang itu terkenal banget sama modern creature sama pop martininya ya gak sih? Kayak contohnya kayak anime, manga. Kita dulu disuguhin sama film-film yang berbau sama kartun Jepang, bener gak sih? Bener. Siapa yang gak tahu Doraemon? Uniknya Jepang dan selling point dari negara Jepang sendiri ini yang memang gak cuma dari tradisionalnya aja, cuma sampai ke modernnya juga. Halo kawan Visto semuanya, selamat datang di Investo kali ini bersama saya Cindy Claudia. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Kak Nabila Tasya. Beliau merupakan Supervisor of Product and Pricing Asia. Dan kali ini topiknya seru banget nih, tentang liburan ke Jepang murah. Kok bisa? Bisa dong. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja tonton video ini atau podcast ini sampai selesai. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung aja kita perkenalan ke Kak Nabila Tasya. Halo Kak Tasya. Hai. Hai Kak Tasya, boleh dong perkenalan diri yes. ke kawan Visto semuanya. Mungkin di sini ada yang belum kenal Kak Tasya. Boleh diceritain latar belakang dan kesibukannya saat ini apa aja sih Kak? Oke, halo kawan Visto, perkenalkan nama aku Tasya. Aku adalah seorang supervisor dari Product and Pricing of Asia di Antafaya Tour and Travel. Ya, kesibukan kita sih sebenarnya banyak ya, apalagi udah mulai masuk periode lebaran nih Kak ya. Jadi memang lagi banyak-banyaknya pameran saat ini ya. Ya, coming soon mungkin ada beberapa pameran yang akan kita adakan. Jadi pas banget nih ya momennya sama podcast kali ini karena memang buat periode liburan kan gitu. Tentu. Oke, ngomong-ngomong soal liburan nih Kak ya, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Kira-kira nih Kak, kapan sih waktu terbaik untuk mengunjungi Jepang? Kayak contohnya misalnya pertimbangan cuaca, musim, atau festival. Oke, aduh kalau ngomongin Jepang sendiri ya, sebenarnya setiap season tuh seru banget buat dikunjungin. Jadi memang tergantung dari kawan Visto sendiri nih, kebutuhannya apa saat itu. Aku jelasin aja kali ya sedikit terkait musim-musim di Jepang sama highlight-highlight setiap musimnya. Oke, jadi yang pertama pastinya yang jadi most popular season kalau misalkan di Jepang sendiri adalah periode cherry blossom Kak Klau. Nah, cherry blossom ini biasanya itu diadakan di bulan-bulan akhir Maret kawan Visto. Jadi memang dia itu highlightnya adalah melihat bunga sakura Kak. Wah, kebayang lah ya gimana bagusnya bunga sakura. Nah, selain itu kenapa dia populer? Karena memang season yang ini wah dari segi cuacanya itu enak banget Kak. Jadi nggak gerah tapi nggak dingin juga. Enak banget. Seger, adem lah ya, pokoknya kayak gitu. Kayak di Lembang ya? Kayak di Lembang lah ya, kurang lebih ya. Nah, memang itu highlight yang pertama dan jadi salah satu season yang paling populer apalagi buat kaum-kaum dari Indonesia ya, kayak gitu alias dari warga Indonesia sendiri. Nah, yang kedua itu biasanya di periode bulan-bulan Juni. Nah, itu lagi summer season ya. Nah, di summer season ini pun sebenarnya kalau dari suhu ya namanya juga summer ya itu pasti panas. Cuman biasanya di season-season ini itu orang-orang pada naik Gunung Fuji Kak Klau. Nah, jadi mereka pada hiking dan ini memang the best season untuk hiking di Gunung Fuji kawan Visto kayak gitu. Kalau untuk yang kedua populer itu biasanya di season-season autumn teman-teman. Jadi autumn ini memang dia itu di bulan-bulan November sampai awal Desember. Nah, kenapa dia populer? Karena memang dari segi pemandangannya bagus banget Kak Klau. Kalau misalnya tadi kita ngeliat bunga-bunga bermekaran di autumn season ini teman-teman akan melihat bunga-bunga berguguran. Nah di situ nanti teman-teman akan melihat tuh kayak warna-warna daun maple-nya warna merah, warna oranye, warna kuning. Wah pokoknya buat anak muda cocok banget lah karena apa? Instagramable banget dong pastinya buat foto ya. Nah selanjutnya yang jadi favorite juga yaitu winter season alias bulan-bulan Desember akhir sampai Januari awal. Nah kenapa ini populer? Karena memang di musim ini teman-teman semua bisa melihat salju ya, salju yang turun langsung ya. Wah itu kan pasti seru banget ya. Dan memang pas banget periodenya pada saat liburan Christmas atau enggak New Year kayak gitu. Jadi memang sebenarnya ya semua musim ke Jepang aduh favorit aku banget sih Kak. Ya, karena memang itu semuanya ada highlight masing-masing teman-teman kayak gitu. Kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk ke Jepang? Kayak misalnya dokumen atau lainnya Kak? Oke.
simple things sebenarnya ya. Jadi untuk teman-teman kawan Visto di rumah nggak usah khawatir dan nggak usah takut. Karena apa? Jepang itu welcome banget buat visitor-visitornya atau turis-turisnya yang mau ke sana. Jadi gini Kak, aku jelasin lagi ya. Kalau misalkan ke Jepang itu akan dibagi menjadi 2 tipe visa. Nah, itu dilihat dari paspor masing-masing kawan Visto sendiri. Kalau misalnya kawan Visto punya paspor yang bentuknya digital atau e-passport kita bilangnya, maka syaratnya akan lebih mudah Kak Klau. Apa aja sih syaratnya? Pertama, cuman mengisi formulir dan tanda tangan. Kedua, cuman kasih paspor aslinya aja. Seperti itu aja udah bisa dibuat itu visanya. Kita bilangnya visa waiver. Nah, itu gampang banget dapetinnya. Visa waiver itu jatuhnya multiple Kak. Jadi kakak kalau misalnya mau ke Jepang berulang-ulang kali selama dalam waktu 3 bulan itu bisa banget Kak. Cuman validity untuk stay-nya itu maksimal 15 hari Kak Klau. Nah, itu keuntungan bagi pemilik para e-passport ya. Itu adalah benefit 1. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman Visto nggak punya e-passport, nggak usah khawatir ya. Bisa juga ke Jepang ya. Cuman siapin dokumen berupa kayak fotokopi KK, fotokopi KTP, terus rekening koran yang memang ada saldo ketentuannya, terus juga surat sponsor. Abis itu bisa deh jalan ke Jepang. Gampang, gak usah khawatir ya. Iya, ternyata simpel banget ya kayak. Simple banget ya. Kan kalau belum pernah ke Jepang kayaknya kok kayak susah banget takut ngurusinnya. Kan pasti ya. Jadi buang jauh-jauh pemikiran kayak gitu kawan-kawan Visto, karena memang sebenarnya gampang banget dari syarat visanya aja. Yang penting kawan-kawan Visto ini ikutin aja aturannya, sesuai sama ketentuannya, nanti gampang buat dapetin visanya, dijamin. Oke, itu dia yang harus dipersiapkan ya buat kawan Visto semuanya yang mau liburan ke Jepang. Yes. Oke, langsung aja kita ngomongin perkiraan anggaran nih Kak. Buat kayak misalnya kawan Visto yang mau pergi ke Jepang, kira-kira berapa sih Kak anggaran atau budget yang harus dipersiapkan? Oke, ini juga salah satu hal yang crucial sebenarnya ya. Karena kan mungkin kawan-kawan Visto di rumah memikirkan tentang budget ya. Yes. Cuman gak usah khawatir juga nih, kembali lagi ya. Sebenarnya budgetnya itu nggak semahal itu kok. Apalagi buat anak-anak muda di luar sana yang pengen ke Jepang. Karena banyak banget metodenya. Pertama, ya ikut grup tour yang bisa diikut melalui Antafaya Tour and Travel. Kedua, kalau misalkan kawan-kawan Visto pengen ikut backpacker trip, itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena apa? Jepang itu negara yang aman banget. Tapi kalau terkait anggaran, bisalah disiapkan kurang lebihnya sekitar 30 jutaan. Itu sudah all inclusive. Apa aja yang termasuk? Pertama, tiket pesawat pulang pergi. Kedua, akomodasi. Ketiga, makan. Keempat, transportasi di sana dan jalan-jalan di sana pastinya Kak Klau. Jadi sebenarnya 30 juta udah all in ya. Wah, lumayan ya. Maksudnya 30 juta. Kadang kan orang ngebayangnya 50 juta ke atas ya. Nah, makanya itu dia yang harus kita ubah mindsetnya. Sebenarnya Jepang nggak semahal itu, dan tergantung sendiri nih teman-teman semuanya mau kemana rutenya ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk kisaran dari sekitar 8 hari sampai 9 hari tour, all inclusive-nya sekitar 30 jutaan aja cukup kok. Kayak gitu. Udah terima jadi lagi ya. Terima jadi, tinggal berangkat, siapin paspor, jalan. Tinggal kan? foto-foto aja di sana. Mantep banget ya terima mantep jadi. Mantep banget pokoknya ya. Gitu. Iya. Oke Kak, langsung aja. Nah, ngomong-ngomong kan nih Kakak pernah ke Jepang ya. Kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman apa aja sih yang unik atau mengesankan saat pertama kali Kakak tuh berinteraksi dengan budaya Jepang atau orang-orang di Jepang? Wah, ini sih yang paling seru dibahas sebenarnya ya. Karena sebenarnya kalau misalkan ke Jepang sendiri itu sebenarnya kan masih negara Asia ya. Iya. Sama kayak seperti kita gitu, Indonesia. Cuman Jepang itu sangat unik nih kawan-kawan Visto. Karena apa? Pasti kawan Visto pada saat ke sana itu akan mengalami namanya culture shock. Pertama, kawan Visto itu tidak akan mendengar yang namanya polusi suara Kak Klau. Jadi kalau misalkan kawan Visto keluar depan kantor mau nyebrang aja ke warung misalkan nih, ada yang namanya klakson, ada suara teriak-teriak apa. Di Jepang itu nggak ada Kak Klau. Percaya nggak? Percaya ya. Di sana bajai aja ada nggak Kak? Nggak ada. Bajainya ada tapi orang Kak, serius. Hah? Jadi orang yang ngebawa itu orang-orang penumpangnya diangkat sama mereka. Jadi memang tenaganya manusia. Bayangin gitu. Kalau aku yang naik gimana? Gila, pakai tenaga ya semuanya. Pakai tenaga. Emang Jepang tuh terkenal dengan orang-orangnya pekerja keras ya. Beda banget. Betul. Jadi memang itu salah satu yang menjadi culture shock bagi mungkin kita orang Indonesia di sana ya. Karena pertama benar-benar hening banget, orangnya semua sibuk masing-masing, nggak ada kayak ngurusin orang lain ya. Dan itu benar-benar yang namanya klakson, yang namanya suara-suara di jalan, itu nggak akan kedengeran Kak. Bener, aku garansi 100% kawan Visto. Kedua, ya kita tahu ya Jepang itu teknologinya udah canggih banget, bener nggak sih? Bener kan? Nah,
Dan negara Jepang itu termasuk negara yang aman. Jadi kalau misalkan kawan Visto mungkin first timer nih, belum pernah keluar negeri sebelumnya, wah ke Jepang itu cocok banget Kak. Karena memang negaranya seaman itu. Ya mungkin Kakak juga pernah lah ngelihat kayak mungkin video-video yang bertebaran di internet, apa ninggalin barang di airport atau apa, pasti entah kembali lagi. Dan itu beneran terjadi. Iya sih, waktu itu aku juga lihat di media sosial ada orang yang ketinggalan HP-nya di toilet, tapi pas balik berapa puluh menit kemudian masih ada. Masih gitu. Ada. Ya karena memang negaranya se-safe itu kawan Visto. Itu dari itu real ya. Iya. Real no fake, real no tipu-tipu kayak gitu. Mungkin karena aman, teknologinya juga oke, makanannya juga terkenal dengan enak-enak ya kayak. Dari segi makanan itu juga memang salah satu yang menjadi highlight dari negara Jepang sendiri nih Kak Klau ya. Karena memang makanannya itu tuh dia itu terkenal dengan quality-nya ya, hygiene-nya ya, kehigienisannya. Jadi kalau misalkan Kakak mungkin akan ke Jepang suatu saat nanti, itu benar-benar yang namanya mereka melihat kualitas, itu benar-benar terjadi adanya. Wah, pokoknya keren banget ya, pokoknya ya budaya Jepang itu salut lah. Kita luar biasa dan mereka itu orangnya disiplin banget ya. Dan dia orangnya juga memang tepat waktu kayak gitu. Ya mungkin beberapa hal yang kayak gitu yang menjadi culture shock buat orang-orang kita ya. Cuman ya itulah budaya yang memang kita harus pelajarin kalau misalnya kita ke suatu negara. Dan itu fun kok, nggak yang kayak gimana banget, seru lah pokoknya. Terus nih Kak, ngomong-ngomong soal budaya, banyak kan orang sebenarnya yang udah pernah visit ke Jepang gitu. Terus mereka tuh kayak pengen balik lagi, revisit lagi gitu. Karena mungkin Jepang itu punya keunikan tersendiri daripada negara lain. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, apa aja sih yang menarik di Jepang yang membuat orang tuh pengen balik-balik terus gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin di luar tour ya, itu memang banyak banget hal-hal. Cuman kalau misalkan dari tour sendiri udah pasti view-nya yang akan kita lihat, tempat-tempat yang akan kita kunjungin itu yang jadi highlight utama. Jepang itu luar biasa indah banget dari segi pemandangannya ya. Pertama ya Kakak tahu lah, yang jadi highlight dari Jepang adalah pasti gunungnya yang terkenal cantik, Gunung Fuji ya. Itu yang menjadi salah satu daya tarik utama buat visitor buat memang datang ke Jepang ya. Membedakan dia dari tempat kunjungan lain sih ya kalau aku bilang, karena memang dia unik ya. Kedua memang dari segi budayanya Kak. Budayanya kalau misalnya Kakak tahu kimono ya, pakai baju tradisional Jepang. Nah, itu juga sangat menarik lah buat kita pelajarin secara lebih lanjut. Ketiga terkait makanannya nih ya, dan budayanya lagi kembali ya. Nah, jadi setiap daerah di Jepang itu ya kawan Visto, dia tuh punya bisa dibilang makanan yang memang menjadi suatu ciri khas daerah tersebut. Kayak contoh kalau misalnya kita ke daerah Takayama, itu kawan Visto nanti mungkin akan mencoba yang namanya sake Jepang. Itu terkenal banget dengan minuman yang memang difermentasi dari beras Jepang Kak Lau. Mungkin kalau ke daerah Kobe, nah Kakak bisa melihat atau mungkin merasakan daging Kobe beef yang memang khas dari daerahnya itu dan nggak akan ditemuin di kota-kota lain. Jadi mungkin hal-hal itu yang mungkin memang apa ya bisa menjadi salah satu faktor utama ya orang buat revisit lagi Kak ke Jepang. Karena kalau misalnya Kakak udah ke Tokyo, dan mungkin Kakak akan ke let's say ke Osaka nih, toko yang apa namanya di Osaka, itu vibes-nya akan beda banget. That's why kenapa orang-orang tuh udah pergi ke Tokyo, dia ntar pergi ke Osaka, ntar mungkin coba lagi kota lain, dan itu memang pengalamannya beda banget sih yang didapetin. Pokoknya setiap kota punya suatu hiburan tersendiri. Betul, ya, punya ketertarikan. Ciri khas masing-masing ciri khas masing-masing. Ya, that's why kenapa ya memang kita jadi kayak pengen coba datang lagi, pengen coba belajar lagi ke tempat-tempat lain. Itu yang menjadi salah satu faktor utama sih kalau menurut aku ya, kayak gitu. Oke Kak, terus kita ngomongin lagi nih Kak, bagaimana sih makanan dan tempat tinggal di Jepang? Kan ada yang bilang nih Jepang itu mahal untuk wisata ya, dan hotelnya juga mahal gitu. Kalau menurut Kakak itu benar gak sih Kak? Nah, ini sebenarnya agak tricky questionnya ya. Cuman kalau menurut aku, it depends ya. Jadi tergantung lagi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Banyak kok Kak di Jepang juga kalau misalnya emang dari kawan-kawan Visto yang nggak mau hotel-hotel yang kayak seutuhnya gitu ya, pengen ngerasain yang unik-unik. Ya contohnya kayak Airbnb, tidur pakai tatami ya, itu banyak banget sebenarnya, dan pasti memang harganya ya nggak semahal itu ya. Jadi kembali lagi tergantung kebutuhan. Terkait makan nggak usah khawatir juga kawan Visto. Karena apa? Tahu dong Sevel, convenience store di Jepang yang terkenal banget. Aku kesana, makannya itu juga udah enak Kak. Enak ya? Iya dong, jadi kayak memang udah seenak itu Jepang guys. Jadi kayak
oke lah, nggak usah khawatir, pokoknya langsung aja siapin dokumennya, beli tiketnya, ikut tur Antafaya, cus jalan. Mantep Antafaya ya. Harus dong. Buka hotel, kepleset, sevel. Nah, itu dia. Dan memang itu serunya ya. Iya, gitu. jadi buat Convisto, buat yang mau ke Jepang, udah siapin aja dana, nggak usah gede-gede ya, kayak udah bisa langsung flight ke Jepang. Yes, Oke. betul banget. Nah Kak, jika dibandingkan dengan budaya Indonesia ya Kak ya, kalau menurut Kakak sendiri perbedaan dan persamaannya apa aja sih Kak yang paling mencolok dengan budaya Jepang? Oke, budaya yang paling similar ya antara Indonesia sama Jepang ya. Mungkin bisa dibilang sih nggak terlalu banyak ya, karena jujur itu kita tuh jauh banget sama mereka. Kita tuh orangnya suka kan, kayak contoh let's say nih ya, kayak contoh di transportasi umum aja, kayak Kak Klau ya. Ini suatu hal yang menjadi culture shock juga waktu aku kemarin ke Jepang. Jadi pada saat di transportasi umum, contohnya di kereta deh ya. Kalau misalnya orang-orang kita itu ngobrol satu sama lain, apa segala macem, itu nggak boleh Kak di Jepang. Itu akan ditegur sama polisi langsung. Ketat ya? Ketat banget. Karena apa? Jatuhnya polusi suara. Karena mereka tuh pengen ketenangan. Se-strict itu kalau Jepang. Jadi kalau misalkan dari segi kayak gitu sebenarnya nggak sama banget sih sama Indonesia. Cuman kalau mungkin dari segi kayak apa ya, dari segi makanan ya, mungkin kalau misalnya tamu-tamu nih yang mungkin ngerasa agak-agak picky, itu mungkin nggak usah khawatir juga. Kita sebenarnya sama, kurang lebih sama Jepang. Apalagi kalau misalkan kayak kakak kawan-kawan Visto ini ada yang picky eater apa segala macem, wah itu nggak usah khawatir banget, karena dari segi makanan kita udah pasti sama Indonesia antara Jepang dan Indonesia ya Kak Klau ya. Terus kalau dari segi apa ya, suasana ya so far sama lah sama Indonesia. Sekarang kita langsung aja masuk nih Kak, tentang keunikan. Dari mana sih kita memulai untuk mengenal budaya Jepang? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang unik ya Kak Klau ya. Iya. Karena memang kita semua memang lahir nggak tahu Jepang itu apa sih. Benar. Ya, betul ya. Cuman memang kalau misalkan personally ya, ini aku jawab personally aja. Kalau aku itu memang tahu tentang Jepang itu karena memang kita dulu disuguhin sama film-film yang berbau sama kartun Jepang, benar gak sih? Benar. Siapa yang nggak tahu Doraemon? Iya. Kakak Klau tahu? Tahu dong, aku itu tontonan aku kalau pagi kalau mama aku mau beli nasi uduk atau pancong, pasti nontonnya Doraemon. Nah, pancong pagi hari, wow. Iya, itu mah cuma Iya. Tipis-tipis lah ya. Cuma lewat tenggorokan doang. Oke, nah intinya jadi memang ya kita sebagai orang yang memang nggak tahu awalnya Jepang pasti taunya tentang Jepang karena ya itu dia film-filmnya ya. Cuman memang makin seiring waktu, kawan-kawan Visto kan pasti juga memang kalau memang tertarik sama Jepang sendiri ya pasti akan mempelajari dari sisi tradisional hingga ke modern ya Kak Klau ya. Contohnya ya mulai dari sejarahnya, mulai dari tradisinya atau budayanya, mulai dari bahasanya. Nah kalau aku personally dulu waktu sekolah, aku termasuk bahasa Jepang Kak buat dipelajarin. Kak Klau gimana? Kalau aku lebih ke sejarah sih. Sejarah ya. Iya. Nah itu dia salah satu faktornya yang mungkin kita memang bisa mulai mengenal dari negara Jepang sendiri. Selain itu kalau misalnya kawan-kawan bisa tahu, Jepang itu terkenal banget sama modern creature sama pop art tingginya ya nggak sih? Kayak contohnya kayak anime, manga. Iya. Nah apalagi kalau misalkan mungkin kawan-kawan Visto di sini ada yang senang musik, pasti tahu semua yang namanya grup girl band terbesar Jepang. Contohnya kayak AKB48 ya. Kalau misalkan tahu pasti ada lah ya kawan-kawan Visto yang tahu ya. Nah itu salah satu faktor-faktor yang mungkin kenapa Jepang itu dikenal sama dunia ya kawan-kawan Visto ya. Jadi memang ya mungkin salah satu uniknya Jepang dan selling point dari negara Jepang sendiri ini yang memang gak cuman dari tradisionalnya aja, cuma sampai ke modernnya juga. Dan yang pasti Kak, ini favorite aku sih. Makanannya udah pasti. Makanannya ya. Siapa sih yang nggak tahu takoyaki? Iya, ya nggak sih? takoyaki. Nah, itu dia. Apalagi ayamnya ya. Nah, ya kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Itu yang menjadi suatu hal yang menjadi Jepang dikenal sama masyarakat dunia sih kalau menurut aku. Terus dengar-dengar di sana telurnya juga bagus ya, beda sama yang di sini gitu. Wah, itu jangan salah ya. Mereka makan telur mentah-mentah pakai daging loh Kak.
Kok bisa ya? Ya bisa. Jepang. Wih Sombong. Sombong ya. Gitu. Oke nih, mungkin kawan Visto semua udah dengar dari Kak Tasya sendiri tentang Jepang ya Kak. Mungkin kawan Visto pasti setelah mendengar ini udah ada pengen ada gambaran gambaran pengen ke Jepang gimana ya. Oke. Mungkin Kak kalau misalnya start dari 2,7 jutaan bisa gak sih buat kawan Visto semuanya yang pengen liburan ke buat Jepang? kawan Visto? Iya. Mungkin. Bisa banget ya? Bisa banget dong. Ya. Kita sedang bekerja sama dengan Antafaya Tour. Jadi kalian bisa berinvestasi rutin setiap bulannya menabung di reksadana. Kalian bukan cuma dapetin pengalaman untuk jalan-jalan ke Jepang aja, tapi kalian juga bisa berinvestasi setiap bulannya di reksadana. Dan bukan hanya itu aja, kalian juga bisa dapetin uang saku untuk liburan nanti. Ada lagi nih, kawan Visto semuanya, kalian bisa mendapatkan MPC Points sebesar Rp100.000 untuk kawan Visto yang pengen dapatkan ikuti program Healing Pass ini. Gitu Kak. Banyak banget sih Kak. Seru kan? Seru banget sih. Udahlah langsung aja lah kawan Visto daftar Aku aja juga langsung. ikut boleh ya? Boleh, aku juga boleh ikut, lagi boleh ya? Ya Kakak udah sering kan? Iya. Aku aja, aku belum pernah ke Jepang Kak. Oke, kalau pas soon ya, as soon as possible ya. Jadi ini penting banget kawan Visto. Jadi buat kalian yang sekarang pengen pergi ke Jepang, langsung aja kepoin. Jadi langsung aja klik link di bawah ini atau di deskripsi, nanti akan dicantumkan gitu. Yeay. Oke, perbincangan kali ini nggak terasa ya Kak ya? Yes. Oke, mungkin dari Kak Tasya sendiri ada gak yang mau dibicarakan ke kawan Visto semuanya atau pengen mempromosikan kegiatan Antafaya? Oke, kawan Visto yang ada di luar sana, ya sekali lagi nih ya, jangan khawatir deh kalau misalkan mau ke Jepang, karena memang dari segi pengurusan visa, dokumen apa segala macam itu gampang banget. Kalau misalkan butuh bantuan, langsung aja datang ke store-store Antafaya terdekat yang di daerah kawan Visto, yang pastinya ada tambahan benefit dari program yang sudah dijelaskan oleh Kak Claudia juga ya. Jadi kalau misalkan memang ada pertanyaan, silakan hubungin aja, dan pastinya kita siap membantu ya Kak ya. Pasti. Iya, pokoknya Jepang menunggu kawan Visto semuanya. Iya. Jadi ini ada batasnya ya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau di bawah ini. Oke, segitu aja. Nggak kerasa ya Kak pembicaraan kita pada hari ini tentang liburan ke Jepang. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa berbicara tentang topik yang lebih seru lagi. Pastinya tentang liburan atau yang lainnya ya. Buat kawan Visto semuanya yang pengen ada kritik atau saran, bisa langsung aja komen di kolom komentar. Gitu. Terima kasih Kak Tasya untuk waktunya bisa datang ke Investalk. Oke, sekian untuk podcast pada hari ini. Buat kawan Visto semuanya, biar nggak ketinggalan info, langsung aja subscribe, like, comment, and share. Sekian untuk hari ini. Salam investasiku for better tomorrow. Dadah. Bye.